Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Ya, selamat datang di ruangan ini. Perkenalkan, nama Ulun Fitriani di sini sebagai konselor. Selanjutnya boleh perkenalkan nama Pian. Nama Ulun Purnika. Nama Ulun Linda. Di sini kita akan mengadakan bimbingan kelompok yang mana manfaat dan tujuan bimbingan kelompok itu adalah memecahkan masalah yang dihadapi, entah itu masalah pribadi, pekerjaan, ataupun masalah belajar dan sebagainya. Adapun manfaat dari bimbingan kelompok ini yaitu seperti misalnya kebingungan dalam menentukan tujuan ketika ingin lulus SMA. Kemudian juga ketika ada masalah-masalah yang dihadapi ketika saat dalam masalah belajar, maksudnya dalam belajar misalnya kurang konsen atau ada permasalahan yang dihadapi dengan berhubungan dengan teman atau juga masalah-masalah lainnya. Kemudian untuk asas-asas dari bimbingan kelompok ini sendiri yaitu keterbukaan. Jadi di sini tidak ada rahasia-rahasiaan. Apabila ada yang memang masalah yang cukup berat dihadapi, silakan saja untuk diungkapkan. Kemudian keterbukaan, lalu asas kerahasiaan yang mana masalah-masalah yang dituangkan atau diceritakan pada hari ini itu jangan sampai diceritakan di luar ruangan selain ruangan ini. Jadi di antara kita tidak boleh ada yang menceritakan apa yang kita bicarakan di tempat ini di luar ruangan setelah ini. Kemudian kita akan memasuki tahap langkah-langkah. Tahap langkah-langkah itu ada 4. Yang pertama itu ada awalan, yang mana kita mulai tadi dengan berdoa, perkenalan, penjelasan manfaat dan tujuan, dan juga menjelaskan tentang asas-asas bimbingan kelompok. Kemudian ada tahap peralihan, yang mana itu nanti kita akan memasuki tahap diskusi tentang permasalahan yang kita hadapi pada hari ini. Kemudian ada tahap evaluasi, yaitu mengenai kesimpulan pembahasan atau apa saja yang kita diskusikan pada hari ini, entah itu ada solusi dari permasalahan yang dihadapi ataupun hanya sekedar pembahasan biasa. Kemudian yang terakhir itu ada tahap pengakhiran, yang mana nanti ada penyampaian pesan dan pesan dari pertemuan ini dan perencanaan pertemuan selanjutnya. Baik, kita di sini memasuki tahapan peralihan. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Monika saat ini kelas berapa ya? Saat ini kelas 12 dengan ada jurusan IPA. Oh, jurusan IPA. Kalau Linda tadi Kelas 12 jurusan IPA. Oh, berarti sekelas ya? Oh iya. Nah, pada hari ini kita akan tema yang akan kita angkat itu tentang karir. Sebelumnya di sini kan kalian mengambil jurusan IPA. Nah, ada nggak sih kepikiran ke depannya, cita-citanya pengen jadi apa gitu dari ini? Karena kemarin mengambil jurusan IPA itu karena ingin mengambil jadi apoteker. Selain itu ada? Nggak ada. Kalau Monika? Kalau itu karena ditentukan dari sekolah langsung, jadi semua dari IPA. Kalau cita-cita sendiri yang keinginan dari awal apa? dan itu masuk
Pendidikan IPA, jadi guru IPA ya. Eh, ya wah luar biasa ya cita-citanya, dari IPA pengen jadi apoteker, kemudian pengen jadi guru pendidikan IPA. Eh, nah, cita-cita yang kalian sebutkan tadi itu termasuk penentu karir kalian di masa mendatang nanti. Tadi kan sudah disebutkan cita-citanya mau jadi apa. Nah, sebenarnya pengertian karir itu adalah pekerjaan atau perkembangan dan kemajuan pekerjaan seseorang. Bisa juga diartikan sebagai jenjang dalam pekerjaan tertentu. Yang mana itu berarti secara umumnya itu perkembangan atau kemajuan kehidupan seseorang dalam hal pekerjaan atau jabatan seseorang dalam waktu panjang, yang dilakukan dalam waktu panjang maksudnya. Kalau misalnya pekerjaan seseorang itu hanya dilakukan untuk sementara waktu, itu berarti bukan karir. Misalnya saja kayak kerjaan sampingan, terus kayak tukang sapu jalanan sementara, itu tuh bukan karir, masih kategori pekerjaan biasa. Kemudian tujuan karir itu sendiri sudah tentu sebagai menumpang di masa depan nanti kita mau jadi apa gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita mungkin lebih banyak diskusi ya. Tadi kan kita sudah menyebutkan cita-citanya mau jadi apa. Ada nggak sih pelajaran yang paling disuka yang kemungkinan besar buat meyakinkan kayak pendukung untuk menggapai cita-cita yang Linda inginkan? Ulun ketujuhnya waktu sekolah tuh mata pelajaran biologi sama matematika lagi. Ya itu lumayan juga sih ya. Kalau dari segi pelajarannya ya sih masuk ke kategori dalam dunia perapotkan. Ada juga kan ya kayak merancang obat-obatan gitu ya. Kalau Merdeka sendiri ada nggak sih pelajaran yang disukai? Jadi sama biologi juga karena yang itu dirasakan tuh nyaman dipahami, jadi tertarik ada itu. Ya sih, kalau biologi itu nggak cuma pelajaran yang mencakup kehidupan manusia ya, dan juga itu juga ada manfaat tadi, bisa menjadi pendukung untuk cita-citanya Linda sebagai apoteker tadi, kemudian sebagai cita-citanya Monika tadi sebagai guru IPA, itu sangat mendukung sekali ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan pelajaran yang disukai. Nah, kemudian kalau misalnya cita-cita jadi apoteker nih, pengennya dari Linda mau ngambil di mana setelah lulus SMA ini? Ya, Universitas Madinah. Universitas Sangkurat ya, jurusan apoteker. Nah, informasi ya. Nah, kalau misal itu kan baru penyampaian tentang tujuan nanti ke depannya mau ngambil di mana. Nah, seandainya nanti kalau misalnya ternyata jadi mengambil di jurusan itu, ternyata tidak lolos, kira-kira ada nggak sih jurusan lain yang pengen diambil gitu? Pendidikan biologi. Pendidikan biologi, berarti beralih ke guru biologi ya? Oh iya. Kalau boleh tahu nih, mau ngambil di Universitas Sangkuratnya jalur apa? Malam pernah data, jadi masuknya ke jalur SN dulu, tapi karena gagal jadi ke jalur SD. Berarti jalur SD ya. Kalau Monika sendiri pengen ngambil di mana nih rencananya buat pendidikan IPA ya? Kalau lihat jadi Universitas sama Kalau misalnya nggak lolos di
jurusan itu mau ngambil jurusan apa rencananya? di geografi dulu. Geografi murni. Kalau boleh tahu jalur masuknya lewat apa pengennya nanti? Kalau pengennya dari lulusan, kalau karena lolos berjuang lagi di S2. Saya ya memang sih kalau masuk kampus-kampus universitas itu lumayan berat ya buat tes kelulusannya, karena kampus universitas itu lumayan berbeda dengan kampus swasta, kampus negeri maksudnya berbeda dengan kampus swasta. Ya karena kalau kampus swasta itu kebanyakan hanya kayak untuk masuknya itu melalui tes-tes beberapa tes gitu. Ada tes kayak tes berkas, kemudian tes nilai, dan ada tes IQ biasanya. Dan juga kalau misalnya tes-tes tersebut tidak berhasil, kemungkinan besar hanya mengandalkan jalur mandiri, yang mana itu nanti dari persiapannya, dari biayanya itu diatur sendiri. Kemudian tadi kan sudah disebutkan pengen ngambil di kuliahnya ngambil di mana. Nah, tadi kan dari Linda pengennya jalur SB kan. Kemungkinan kalau misalnya jalur SB-nya nggak lulus, gimana tuh? Apakah kalau misalnya ngambil jalur mandiri, apakah didukung orang tuanya atau punya planning lain gitu? Kalau lulus misalkan di jalur S2 katanya nggak lulus, ya nggak jadi kuliah dulu, soalnya kalau mandiri itu perhalang biaya lagi. Jadi bekerja dulu, terus ya jadi 1 tahun berhenti dulu, ya 1 tahun lagi nanti baru daftar S2. Oh, berarti gap year dulu ya setahun. Nah, kan tadi pengennya kerja. Kalau boleh tahu, pengennya nanti tuh kerja apa? Kerja paling jaga kemarin. Luar biasa ya, itu planning yang lumayan bagus. Ketika kita jadi kuliah, pengennya kerja dulu. Kalau Monika sendiri, kalau misalnya tadi kan pengen ngambil jalur SNMPTN. Kalau misalnya SNMPTN-nya lulus, kemudian untuk SB-nya juga lulus, jadi harus menempuh jalur mandiri itu gimana? Apakah diperbolehkan sama orang tuanya, didukung kah? Kalau misalnya di SD pada lulus, pada melanjutkan kuliah karena dari dukung orang tua, terhalang biaya juga. Kalau perlu tahu, ketika nggak jadi kuliah nih, rencananya mau apa? Kalau pada jadi kuliah rencananya mau kerja Kerja di mana? Kalau boleh tahu. jadi apa kayak menjaga lagi. Oh ya, akhirnya hampir sama ya gitu. Planning yang cukup bagus itu. Ya memang untuk lulusan kuliah sendiri dalam bentuk beasiswa itu tuh agak lumayan susah ya, tapi pada saat di zaman modern sekarang seperti sekarang ini tuh lumayan banyak peluang-peluang beasiswa yang dibukakan oleh pemerintah. Tapi ada juga yang kantor-kantor swasta yang memang menjadi donatur tetap di kampus tersebut, ada membuka peluang lain untuk beasiswa bagi mahasiswa baru. Nah ya, tadi itu kan pengennya jalur SB. Nah SB itu kan kalau dilihat itu kan lumayan rumit. Nah, ada nggak sih persiapan kalian buat menghadapi SB itu sendiri? Mungkin dari industri? Dulu pernah pas dalam persiapan SD itu pernah untuk ini bagi karena bagi buku di sini alternatif itu jalur langit juga. Wah, luar biasa jalur langit. Kalau Monika sendiri? Kalau dulu belajar itu mengambil materi dari YouTube, lawan di Twitter itu banyak laporan yang baru soal aku, jadi kan belajar yang situ menjadi soal. Ya, lumayan juga persiapannya ya. Kalau dari secara umum di universitas itu sendiri, persiapan untuk lulusan SB itu ya mungkin salah satunya tadi belajar untuk persiapan ujiannya, tesnya, kemudian jangan lupa juga nih teman-teman buat mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan di saat hari ujian itu, dan juga jangan lupa banyak berdoa gitu. Tadi
kendala trik untuk menghadapi SB-nya kan tadi sudah disebutkan. Nah, mungkin saya cuma mau kasih saran sedikit aja. Ya memang sih persiapan tadi sudah lumayan bagus, tapi juga di sisi lain kalau misalnya memang persiapan itu sudah sangat matang, jangan lupa nih buat bicarakan hal-hal ini untuk persiapan SG ini sama keluarga. Siapa tahu nanti kendala-kendala yang dihadapi ketika menjelang SG itu kan dapat terbantu sama keluarga gitu. Kemudian juga mungkin dari segi belajar tadi kan sudah lumayan full untuk dipersiapkan begitu, dari mulai tadi katanya ikut prima agama ya, kemudian untuk persiapan membeli buku tadi dan sebagainya itu. Kemudian ya baik, setelah kita diskusi lumayan panjang tadi, kemudian kita akan memasuki tahap evaluasi. Di sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas tadi dari Linda atau Monica? Mungkin dari Linda dulu. Kesimpulannya pada diskusi kali ini membahas mengenai tentang SBMPTN dari segala persiapan yang ingin dilakukan untuk agar lolos ke SBMPTN, dan ini melanjutkan untuk ke perguruan tinggi agar lolos. Kalau dari Monica dapat tambahan atau pendapat dari kesimpulannya hari ini? Yang mau dinamakan sekarang itu yang ini tuh bukan masa depan yang lebih baik lagi. Pastinya di kelas 12 ini ulun berusaha belajar lebih giat lagi supaya lolos di SNMPTN dan persiapan lainnya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini tadi membahas tentang karir, kemudian cita-cita yang kalian inginkan ya, terus ada persiapan mau lanjut kemana setelah lulus SMA ini, kemudian persiapannya seperti apa. Kan tadi juga pengen masuk ke jalur SBMPTN. Nah itu juga tadi ada sedikit tips tentang persiapan untuk masuk ke jalur tersebut. Kemudian di sini kita kan tadi sudah fokus banget diskusinya. Selanjutnya kita akan mengadakan ice breaking, mana ice breaking ini seperti tepuk pramuka juga, pernah kalian lakukan ke pramuka juga kan? Yang mana kalau misalnya dibilang pukul semangat gitu ya. Baik, langsung aja kita coba ya. 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat ya. Baik, kemudian di sini kita sudah memasuki tahap pengakhiran. Mungkin di sini saya mau mengucapkan sebelumnya terima kasih telah berhadir di ruangan ini untuk menyampaikan dan berdiskusi tentang apa yang jadi permasalahan terhadap pengangkatan teori kita pada hari ini, yaitu tentang karir setelah lulus SMA. Untuk selanjutnya kita kemungkinan apabila teman-teman ada permasalahan yang pengen dibahas lebih lanjut, nanti boleh datang kembali ke ruangan ini ya untuk kita diskusikan bersama kembali. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.